Halo teman-teman, perkenalkan di sini saya Lana. Saya ingin sekali berbagi pengalaman saya sebagai seorang akuntan dengan memaparkan materi-materi akuntansi. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Dan juga jangan lupa pencet bel-nya agar teman-teman tahu update konten dari saya. Oke, setelah sekian lama vakum, aku nggak bikin konten buat accounting karena bingung nih. Soalnya gimana ya kalau mau bikin secara teori tuh bingung banget. Jadi ya udahlah ya langsung bikinnya itu pas anggap aja seolah kita tuh baru masuk perusahaan gitu. Nah, di sini aku tuh mau ngebahas tentang laporan keuangan atau financial report. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, ini pengertiannya itu menurut aku sendiri sih, berdasarkan dari teori-teori yang aku dapat ketika aku di kuliah, sama ketika aku kerja. Jadi aku simpulin bahwa catatan keuangan perusahaan itu adalah, laporan keuangan itu adalah catatan keuangan perusahaan yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dan posisi keuangan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan sendiri itu apa sih? Terdiri dari apa aja sih? Nah, laporan keuangan tuh ada 5 ya. Yang pertama, laporan laba rugi atau biasanya tuh kalau di kantor suka sebutnya tuh PL ya. Terus yang kedua itu neraca atau BS, balance sheet. Nah, yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow yang biasa bahasa ngetrennya. Terus yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, kita bahas satu-satu nih ya, kita spill satu-satu. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang laporan laba rugi. Yang namanya laba atau rugi itu pasti kita akan membahas tentang dua hal nih. Yang pertama pendapatan dan yang kedua itu adalah beban. Nah, ketika perusahaan pendapatannya itu lebih besar daripada beban operasionalnya, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau profit. Gimana sebaliknya kalau pendapatan perusahaan itu lebih kecil daripada beban yang dikeluarkan? Pastinya perusahaan akan mengalami kerugian ya. Nah, dari laporan laba rugi ini kita bisa mengetahui kinerja dari suatu perusahaan. Kok bisa gitu ya? Ya jelas bisa. Gimana caranya? Karena suatu perusahaan itu kan berdiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kinerja perusahaan itu akan dinilai dari berapa banyak untung yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan penjualannya gede, terus labanya yang didapat gede, wah ini berarti kinerja perusahaannya bagus nih, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan dalam 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun perusahaan masih rugi aja gitu ya, pendapatannya tuh nggak bisa mengcover biaya operasional gitu. Nah, itu berarti kinerja perusahaan ini nggak bagus gitu. Nah, makanya di sini yang namanya laporan keuangan, terutama laba rugi itu banyak banget informasi yang diperlukan oleh manajemen internal untuk mengambil keputusan-keputusan internal yang berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, yang kedua adalah neraca. Dari neraca ini kita bisa mendapatkan informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Gimana caranya? Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, misalkan kita pengen tahu posisi kas. Di sini, misalkan katakan di bulan ini, bulan Februari. Aku mau tahu nih posisi kas perusahaan itu di angka berapa gitu kan. Misalkan ada di angka 100 juta. Nah, angka 100 juta cash yang saya punya, yang perusahaan punya itu bisa nggak sih mengcover biaya operasional selama di bulan Februari ini gitu. Katakan di bulan Februari ini yang biaya tetap yang setiap bulannya akan kita keluarkan adalah biaya gaji. Gaji misalkan di tanggal 25 nanti kita akan bayar gaji karyawan itu sekitaran 20 juta misalkan. Nah, dengan posisi keuangan kas kita 100 juta, berarti perusahaan mampu untuk membayar operasional gaji di bulan Februari. Seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua, kita bisa tahu informasi dari posisi keuangan itu untuk membayar hutang. Sama juga sih kita lihatnya dari, kalau saya di sini lihatnya dari cash bank ya, dari aktiva lancar yang bentuknya sudah cash. Di sini saya nggak bicara piutang ataupun persediaan. Karena untuk membayar hutang yang lancar itu kita pasti membutuhkan aset lancar yang
berbentuk uang juga gitu kan. Maksudnya nggak mungkin dong kita bayarnya itu nunggu pelunasan piutang, karena kita nggak tahu nih piutang, meskipun dia misalkan katakan jatuh temponya di tengah bulan Februari, kan kita nggak tahu tuh piutangnya bakalan dibayar tepat waktu, telat, atau jangan-jangan malah macet kayak gitu ya. Jadi dengan neraca ini kita bisa tahu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang itu gimana, dia bisa nggak gitu. Terus yang ketiga, dari neraca juga kita bisa juga tuh lihat piutangnya macet nggak ya, karena di sisi aset di situ kan ada piutang, dan piutang tidak tertagih dalam dalam apa namanya dalam saldo kredit gitu ya, di sisi asetnya. Nah dari situ kita bisa menganalisa juga kalau misalkan piutang kita ada 100 juta tapi di apa namanya piutang macetnya itu kita anggarkan gede gitu. Nah itu berarti posisinya nggak bagus nih. Jadi dari situ itu 3 contoh yang bisa kita tahu dari neraca, informasi-informasi apa aja mengenai posisi keuangan perusahaan itu. Nah, berikutnya laporan perubahan modal. Nah, di sini nih dari laporan ini kita bisa tahu informasi naik turunnya modal. Nah, modal itu katakan di periode ini 100, di periode akhir 2021 100 gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih di Januari posisi modal kita naik nggak gitu kan. Nah, apa aja sih yang bikin modal kita naik? Nah, itu salah satunya, salah duanya ya. Di situ misalkan di bulan Januari ada tambahan modal di setor. Oh, jadi di situ modalnya kita naik. Atau ada laba perusahaan di bulan Januari. Nah, itu pasti akan menambah posisi modal perusahaan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kondisinya menurun? Nah, ini pasti contohnya nih salah duanya tuh karena perusahaan rugi. Dan yang kedua, misalkan ada prive dari apa namanya pemilik perusahaan gitu. Jadi dari laporan perubahan modal ini kita akan tahu bertambah atau berkurangnya modal perusahaan setiap periodenya begitu. Oke, selanjutnya di sini mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi kepada kita untuk mengetahui selama periode ini penggunaan kasnya itu seperti apa. Jadi dari laporan arus kas ini dia akan menyajikan suatu informasi yang terdiri dari sumber kas masuknya dari mana. Misal ada tadi penambahan modal, terus dari hasil penjualan seperti itu, atau mungkin dari penjualan aset yang udah nggak kepake, atau aset yang udah habis umur ekonomisnya cuman dia masih bisa ada nilai jualnya gitu. Nah dari situ akan terungkap atau disajikan dalam laporan arus kas. Kemudian yang kedua, kas dalam periode itu yang digunakan untuk operasional. Jadi kita bisa tahu nih berapa sih duit kita, kas kita yang dipakai selama periode ini buat operasional. Nah, yang ketiga, kita juga bakal tahu informasi apa pada laporan kas itu, yaitu berapa kas yang digunakan untuk penambahan aset. Misal nih, di bulan Januari ini kita bisa tahu dari laporan arus kas kalau kita ada pembelian mobil baru. Nah, di situ akan disajikan di situ laporannya. Jadi, dengan laporan arus kas itu kita bisa tahu nih, cash itu berputar itu dari mana aja. Jadi dia masuk dari mana aja, terus dia dikeluarin, dipakai buat apa aja, di situ semua akan disajikan di laporan arus kas. Nah, ini yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisi tentang detail informasi dari akun pada laporan keuangan. Contohnya, di sini yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan itu yang pertama, contohnya adalah metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan. Atau yang kedua, contohnya metode pencatatan persediaan. Nah, di sini akan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan ini, karena metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan itu pastinya nanti akan berpengaruh pada perhitungan pajak perusahaan. Karena di situ nanti jika metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pajak,
Maka di situ nantinya ketika kita melaporkan pajak akan dilakukan koreksi fiskal. Nah, teman-teman, setelah mengetahui fungsi dari masing-masing laporan keuangan, kita dapat simpulkan kan bahwa laporan keuangan itu sangatlah penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena dari laporan keuangan itu kita bisa mendapatkan informasi sebagai basic kita, sebagai dasar kita untuk membuat suatu keputusan, baik itu secara intern ataupun ekstern. Nah, di sini saya kasih contoh 3 keputusan intern yang berhubungan dengan laporan keuangan. Katakan di sini laporan keuangan yang kita pakai adalah laba rugi. Dari laporan keuangan laba rugi, kita ataupun manajemen suatu perusahaan itu bisa menentukan strategi penjualannya seperti apa, kemudian biaya operasionalnya harus bagaimana, perlu dilakukan penekanankah, atau misalkan dalam suatu produk yang ingin tetap menghasilkan kualitas yang bagus, di situ sementara pembelian bahan bakunya, harga bahan bakunya semakin naik, itu harus seperti apa? Nah, di situ sebagai dasarnya bisa kita peroleh dari informasi laba rugi, teman-teman. Begitu juga dengan keputusan eksternal. Keputusan eksternal itu katakan dari stakeholder ya, dari pemilik modal atau pemegang saham. Dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, maka seorang pemodal itu akan melihat kinerja perusahaan ini bagus nggak ya. Jadi ketika saya harus kasih modal tambahan untuk mereka, kira-kira bisa nggak ya, prospek nggak ya gitu. Jangankan untuk ngebalikin modal yang udah saya kasih, jangan-jangan buat ngidupin biaya operasional aja, membackup biaya operasional aja mereka nggak mampu begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, akuntansi accounting itu sangat menarik, sangat asik. Jadi jangan berpikiran bahwa accounting itu sangat rumit, tidak, tapi sangat asik begitu ya teman-teman, agar belajarnya tuh lebih enak, karena ketika di perusahaan manapun itu pasti membutuhkan accounting, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, kita sambung lain kali untuk materi selanjutnya. Terima kasih udah dengerin saya, dan jangan lupa ya bantu subscribe-nya. Thank you teman-teman, sehat dan sukses selalu.